Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbang.ac.id. Unisbang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari Universitas Tikubang Unisbang Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Sajjad Taqwa Zarathustra NIM 17 05 52 0054. Kali ini saya akan membahas mengenai audit investigatif dengan teknik audit. Kali ini saya mempresentasikan guna menyelesaikan ujian akhir semester di mata kuliah audit investigatif dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, Sarjana Ekonomi, Profesi Akuntansi, Magister Manajemen, CA CPA. Kali ini saya akan membahas mengenai pengertian. Pertama yang saya akan bahas yaitu pengertian audit. Audit merupakan suatu proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Yang kedua, saya akan membahas mengenai pengertian audit general. Audit umum merupakan suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atau KAP yang independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan PABU. Pemeriksaan tersebut harus memperhatikan SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia yang telah disahkan oleh IAI. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai pengertian audit investigatif. Audit investigatif merupakan audit yang dilakukan dalam upaya untuk mengungkapkan adanya indikasi kuat terjadinya kecurangan yang berakibat kepada kerugian yang diderita oleh pihak-pihak terkait, baik berupa suatu institusi maupun terhadap perorangan. Adapun proses yang dilalui memiliki target agar terselesaikannya berbagai indikasi kepada suatu kejelasan dan ketetapan secara hukum atas tindakan kecurangan. Kunci keberhasilan teknik investigasi antara lain: yang pertama, mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diinvestigasi. Yang kedua, kuasai dengan baik teknik-teknik investigasi. Yang ketiga, cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Dan yang terakhir, cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang auditor pilih. Aksioma dalam investigasi. Aksioma atau postulat adalah pernyataan yang tidak dibuktikan atau tidak diperagakan dan dianggap sudah jelas dengan sendirinya. Aksioma merupakan titik tolak untuk menarik kesimpulan tentang suatu kebenaran yang harus dibuktikan melalui pembuktian teori.
Menurut Association of Certified Fraud Examiners menyebutkan 3 aksioma dalam melakukan investigasi atau pemeriksaan fraud. Aksioma yang pertama adalah fraud is hidden. Sifat perbuatan fraud adalah tersembunyi. Metode atau modus operasinya mengandung tipuan untuk menyembunyikan sedang berlangsungnya fraud. Hal yang terlihat di permukaan bukanlah yang sebenarnya terjadi atau berlangsung. Metode untuk menyembunyikan fraud begitu banyak. Pelaku fraud sangat kreatif mencari celah-celah untuk menyembunyikan fraudnya, sehingga investigator yang berpengalaman pun sering terkecoh. Memberikan pendapat bahwa fraud terjadi, padahal fraud tidak terjadi atau sebaliknya. Memberikan pendapat bahwa fraud tidak terjadi padahal sebenarnya fraud terjadi, membuat investigator atau pemeriksa fraud berisiko menghadapi tuntutan hukum. Aksioma yang kedua adalah reverse proof. Dapat diterjemahkan sebagai pembuktian fraud secara terbalik-balik. Mengenai aksioma fraud yang kedua, pemeriksaan fraud didekati dari 2 arah. Untuk membuktikan fraud memang terjadi, pembuktian harus meliputi upaya untuk membuktikan bahwa fraud tidak terjadi, dan sebaliknya. Dalam upaya membuktikan fraud tidak terjadi, pembuktian harus meliputi upaya untuk membuktikan bahwa fraud memang terjadi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Misalkan kita sebagai investigator atau pemeriksa fraud membantu jaksa penyidik dan berupaya membuktikan terjadinya fraud, misalkan dalam bentuk korupsi. Investigator mengumpulkan bukti dan barang bukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan. Tujuannya adalah agar bukti dan barang bukti di dalam persidangan dapat diterima sebagai alat bukti yang dipakai hukum untuk membuat putusan tentang terjadinya korupsi. Ini adalah arah pertama dari pemeriksaan korupsi atau fraud. Arah keduanya justru terbalik. Investigator pengumpulan bukti dan barang bukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk membuktikan tidak terjadi korupsi. Arah atau perspektif kedua dari pemeriksaan fraud sering terjadi karena kurang pengalaman pemeriksaan diabaikan oleh pemeriksa. Upaya 2 arah atau timbal balik ini merupakan bagian yang sangat sulit dalam proses pembuktian. Kita di Indonesia dapat mengabaikan ketentuan perundang-undangan Amerika Serikat, namun kita tidak dapat mengabaikan reverse proof ini. Kalau kita melihat fraud dari 2 sisi, terjadi dan tidak terjadinya fraud, kita dapat mengantisipasi posisi lawan sampai memperkuat posisi kita dalam pertemuan di sidang pengadilan. Aksioma yang ketiga adalah existence of fraud. Aksioma ini secara sederhana ingin mengatakan bahwa hanya pengendalian yang dapat atau berhak menetapkan bahwa fraud memang terjadi atau tidak terjadi. Pemeriksaan fraud ini berupaya membuktikan terjadinya atau tidak terjadinya fraud. Namun, hanya pengendalian yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan hal itu. Di Amerika Serikat, wewenang itu ada pada pengadilan, majelis hakim, dan para juri. Dalam upaya penyelidikan adanya fraud, pemeriksa membuat dugaan mengenai apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah. Bersalah atau tidaknya seseorang merupakan dugaan atau bagian dari teori fraud, sampai pengadilan memberikan putusan atau vonis. Kronologis audit investigatif. Yang pertama, pertemuan pendahuluan. Yang kedua, predication. Yang ketiga, pemeriksaan dalam hukum acara pidana. Kronologis audit investigatif yang pertama adalah pertemuan pendahuluan. Akuntan forensik melakukan pertemuan pendahuluan dengan calon klien. Hal-hal yang ditanyakan adalah sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, mengapa pimpinan menduga atau mencurigai adanya fraud? Pertanyaan yang kedua, pada unit usaha atau transaksi apa diduga terjadinya fraud, sehingga audit investigatif diperlukan.
Pertanyaan yang ketiga, apa sifat dari fraud tersebut? Pertanyaan keempat, kapan fraud diduga atau dicurigai terjadi? Pertanyaan yang kelima, bagaimana masalahnya ditemukan? Pertanyaan keenam, siapa yang menemukan masalahnya? Pertanyaan ketujuh, bagaimana fraud tersebut dilakukan? Pertanyaan kedelapan, berapa banyak jumlah yang diziarah? Pertanyaan kesembilan, siapa yang diduga melakukan fraud? Dan pertanyaan yang terakhir adalah, apakah ada pekerjaan pendahuluan yang sudah dilakukan sebagai persiapan untuk audit investigatif? Kronologi audit investigatif selanjutnya adalah predication. Langkah-langkah pertama akuntan forensik dalam audit investigatif adalah menyusun predication. Fraud Examiner Manual 2006 menjelaskan predication adalah keseluruhan dari peristiwa, keadaan pada saat peristiwa itu, dan segala hal yang terkait atau berkaitan dengan membawa seseorang yang cukup terlatih dan berpengalaman dengan kehati-hatian yang memadai kepada kesimpulan bahwa fraud telah, sedang, atau akan berlangsung. Predication adalah dasar untuk memulai investigasi. Investigasi atau pemeriksaan fraud jangan dilaksanakan tanpa adanya predication yang tepat. Investigasi dengan pendekatan teori fraud meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, analisis data yang tersedia. Yang kedua, ciptakan atau kembangkan hipotesis berdasarkan analisis di atas. Yang ketiga, uji atau tes hipotesis tersebut. Dan yang keempat, perhalus atau ubah hipotesis berdasarkan hasil pengujian sebelumnya. Kronologis audit investigatif yang ketiga adalah pemeriksaan dalam hukum acara pidana. Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 mengatur tahapan hukum acara pidana sebagai berikut. Yang pertama adalah penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyidikan dilakukan. Yang kedua, penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi untuk menentukan tersangkanya, untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Yang ketiga adalah penuntutan. Prapenuntut adalah tindakan jaksa atau penuntut hukum untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik. Mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke dalam penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntutan umum yang melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Yang keempat adalah pemeriksaan di sidang pengadilan. Bukti-bukti yang diperoleh di tingkat penyidikan diperiksa kembali di sidang pengadilan untuk dijadikan alat bukti adalah sebagai berikut. Yang pertama, saksi-saksi yang telah diperiksa oleh penyidik dipanggil kembali ke sidang pengadilan untuk memperoleh alat bukti keterangan saksi. Yang kedua, tersangka yang sudah diperiksa di dalam penyidikan diperiksa kembali di pengadilan untuk mendapatkan alat bukti keterangan terdakwa. Yang ketiga, ahli yang telah memberikan keterangan di penyidikan atau yang telah membuat laporan ahli dipanggil lagi untuk dengar pendapatnya atau dibacakan laporannya di sidang pengadilan agar diperoleh alat bukti keterangan ahli. Yang keempat, surat dan barang yang telah disita oleh penyidik diajukan ke sidang pengadilan untuk dijadikan alat bukti surat dan petunjuk. Itulah cara memperoleh alat bukti di sidang pengadilan.
hanya alat bukti yang sah yang diperoleh di sidang pengadilan yang dapat meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Alat bukti yang sah ini terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan yang terakhir petunjuk. Pemeriksaan di sidang pengadilan mempunyai satu tujuan saja, yaitu mencari alat bukti yang membentuk keyakinan hakim bersalah atau tidaknya terdakwa. Kelima adalah putusan pengadilan. Berdasarkan alat bukti yang diperoleh di sidang pengadilan, hakim menjatuhkan putusan berikut. Yang pertama adalah putusan pemindanaan. Apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Yang kedua, putusan bebas. Apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dan yang ketiga adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, atau terbukti, tetapi terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya. Yang keenam adalah upaya hukum. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut hukum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupaya perlawanan atau banding atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, atau hak jaksa agung untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Upaya hukum ada dua macam, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri atas pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi. Upaya hukum luar biasa terdiri atas pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ketujuh adalah pelaksanaan putusan pengadilan. Yang kedelapan adalah pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Dari penjelasan di bagian terdahulu, jelas bahwa keenam tahapan dalam KUHP, mulai tahapan penyelidikan sampai tahapan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, berkenaan dengan pembuktian. Juga penjelasan mengenai fraud teori tidak lain dari proses pengumpulan bukti yang dapat diterima di pengadilan. Para auditor berlatar belakang pendidikan akuntansi mengenal istilah bukti audit. Mereka bahkan mengira bahwa pengertian bukti dalam auditing sama dengan pengertian yang digunakan di pengadilan atau dalam bidang hukum. Subjek dalam pengauditan adalah auditor yang mempunyai bakat dan kemampuan memahami dan meyakini karena ia mempunyai indera, intelek, dan hati. Untuk memperoleh pemahaman dan keyakinan di auditor melakukan aktivitas observasi, inspeksi, konfirmasi, dan wawancara terhadap objek pengauditan. Objek pengauditan adalah konkret dari real, yaitu bukti-bukti atau evidence. Hasil dari aktivitas itu adalah kognisi atau pemahaman dan keyakinan akan bukti-bukti pengadilan. Audit investigatif dengan teknik audit. Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Ada 7 teknik. Teknik audit yang pertama adalah memeriksa fisik. Memeriksa fisik atau
Physical examination lazimnya diartikan sebagai penghitungan uang tunai, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Dokumen yang diperiksa antara lain kertas berharga, persediaan barang, dan barang berwujud lainnya. Mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu. Dalam kedua teknik ini, investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Teknik audit yang kedua adalah meminta informasi. Meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada auditor merupakan prosedur yang biasa dilakukan auditor. Seperti halnya dalam audit investigatif, permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat, atau dikolaborasikan dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat dengan cara lain. Permintaan informasi sangat penting dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain atau dari yang diaudit investigatif untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam audit, teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapatkan kepastian mengenai saldo utang piutang. Akan tetapi, sebenarnya ia dapat diterapkan untuk berbagai informasi, keuangan maupun non-keuangan. Dalam audit investigatif, kita harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif. Teknik yang ketiga yaitu memeriksa dokumen. Tidak ada audit investigatif tanpa memeriksa dokumen. Hanya saja dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronik atau digital. Dokumen dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu dokumen internal. Dokumen internal adalah dokumen yang disiapkan dan digunakan dalam organisasi klien dan disimpan tanpa pernah disampaikan kepada pihak di luar organisasi. Contohnya, laporan jam kerja karyawan dan laporan penerimaan persediaan. Jenis dokumen yang kedua adalah dokumen eksternal. Dokumen eksternal adalah dokumen yang ditangani oleh pihak luar organisasi yang mewakili pihak klien dalam melakukan transaksi, tetapi dokumen ini dapat dengan mudah diakses oleh klien dengan segera. Contohnya, faktur dari pemasok, polis asuransi, dan lain sebagainya. Dokumen eksternal memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, sehingga lebih dapat diandalkan daripada dokumen internal, karena dokumen eksternal pernah berada baik di tangan klien maupun pihak lain sebagai lawan transaksi klien. Yang keempat yaitu review analytical. Stranger dan Stewart menulis analytical review sebagai suatu bentuk penalaran deduktif. Tekanannya adalah pada penalaran, proses berpikir, penalaran yang membawa seorang auditor atau investigator pada gambaran mengenai wajar, layak, atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global, menyeluruh atau agregat. Teknik yang kelima yaitu meminta informasi lisan atau tertulis dari auditor. Informasi langsung dari auditor dapat membantu auditor dalam melakukan audit investigatif. Informasi dapat diterima dari mana saja, termasuk dari klien, karyawan, klien auditor, dan lain-lain. Teknik yang keenam yaitu menghitung kembali. Menghitung kembali atau reperform tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan, yaitu kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain. Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya tugas ini diberikan kepada seorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor, seorang junior auditor di kantor akuntan publik. Dalam audit investigatif, perhitungan yang
hadapi umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Mungkin sudah terjadi perubahan dan regenerasi berkali-kali dengan pejabat atau kabinet yang berbeda-beda. Perhitungan ini dilakukan atau disupervisi oleh investigator yang berpengalaman. Dalam audit atas laporan keuangan, tujuannya adalah memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hasil audit ini ditunjukkan oleh bentuk opini seperti unqualified opinion, qualified opinion, disclaimer of opinions, atau adverse opinions. Teknik yang terakhir adalah mengamati. Kunci keberhasilan dari semua teknik audit investigasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa saja yang akan diaudit investigatif. Yang kedua, kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Yang ketiga, cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Dan yang terakhir adalah cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang kita pilih. Teknik-teknik audit yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti dokumen adalah: yang pertama, verifikasi. Verifikasi adalah pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian, perhitungan, kesahan, pembukuan, pemilikan, dan eksistensi suatu dokumen. Verifikasi ini mencakup teknik-teknik audit lain untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dokumen. Teknik yang kedua yaitu pemeriksaan bukti pendukung atau vouching. Pemeriksaan bukti pendukung meliputi: yang pertama, pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi. Yang kedua, mendapatkan serta memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validasi dan ketelitian pencatatan akuntansi. Dalam melakukan vouching, arah pengujian berlawanan dengan yang digunakan dalam tracking. Prosedur pemeriksaan bukti pendukung digunakan secara luas untuk mendeteksi salah saji berupa penyajian yang lebih tinggi dari yang sebenarnya dalam pencatatan akuntansi. Prosedur ini penting untuk memperoleh bukti sehubungan dengan penegasan terhadap keberadaan dan kejadian. Adapun tujuan dari vouching untuk memastikan bahwa yang pertama, bukti tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan terkait. Yang kedua, bukti tersebut sesuai dengan tujuannya. Yang ketiga, jumlah yang tertera di dalam bukti adalah benar dan sesuai dengan transaksi. Yang keempat, pencatatan dilakukan secara benar. Dan yang terakhir, kepemilikan dan keberadaannya sah. Contoh kegiatan pemeriksaan bukti pendukung adalah auditor memilih ayat jurnal pembelian ATK di jurnal, kemudian membandingkan dengan kwitansi pembelian ATK tersebut atau tanda tangan pembelinya. Yang ketiga yaitu penelusuran atau tracking. Tracking atau penelusuran adalah teknik audit dengan menelusuri suatu bukti transaksi atau kejadian menuju ke penyajian atau informasi dalam suatu dokumen. Teknik audit tracking merupakan cara perolehan bukti dengan arahan pengujian yang terbalik dari teknik audit vouching. Dalam penelusuran seringkali disebut penelusuran ulang auditor. Yang pertama yaitu memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan. Dan yang kedua, menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi, baik itu jurnal dan buku besar. Arah pengujian prosedur ini berawal dari dokumen menuju ke catatan akuntansi.
sehingga menelusuri kembali asal-usul aliran data melalui sistem akuntansi. Salah satu kelemahan dari teknik audit tracking ini adalah memerlukan waktu yang lama, karena biasanya dokumen sumber suatu perusahaan sangat banyak jumlahnya dan hampir setiap transaksi mempunyai satu dokumen sumber. Akan tetapi, kelemahan ini dapat diatasi oleh auditor dengan hanya menguji beberapa saja menggunakan metode sampling. Contoh kegiatan penelusuran adalah auditor membandingkan antara angka yang tertera dalam kwitansi transaksi yang telah dilakukan dengan jumlah angka yang tertera dalam jurnal. Hal ini menunjukkan apakah ada kesesuaian penyajian, yaitu penyajian yang lebih rendah atau yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu scanning. Scanning adalah pemeriksaan terhadap dokumen yang kurang terinci untuk menentukan apakah terdapat hal yang tidak biasa yang memerlukan investigasi lanjutnya. Penggunaan scan pada audit piutang adalah auditor bisa men-scan daftar piutang untuk melihat piutang setiap pelanggan yang memiliki kejadian piutang yang tidak biasa, seperti adanya saldo piutang negatif, piutang yang umurnya lama dan piutang yang nilainya besar. Teknik yang kelima yaitu rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah mencocokkan dua data yang terpisah mengenai hal yang sama yang dikerjakan oleh instansi atau unit atau bagian yang berbeda. Tujuan teknik audit rekonsiliasi adalah untuk memperoleh jumlah yang seharusnya atau jumlah yang benar mengenai suatu hal tertentu. Misalnya, rekonsiliasi dilakukan terhadap catatan bendahara mengenai jumlah saldo simpanan di bank yang dituangkan dalam buku pembantu bank dengan saldo simpanan di bank menurut rekening koran yang diterima dari pihak bank. Kedua data tersebut biasanya akan menunjukkan saldo yang berbeda karena perbedaan waktu pencatatan. Dengan melakukan teknik rekonsiliasi, maka dapat diketahui beberapa sesungguhnya saldo simpanan di bank yang seharusnya. Audit investigatif dengan teknik perpajakan. Yang pertama, network method. Network method diterapkan oleh kantor pajak Amerika Serikat. Network method untuk audit investigatif pajak ingin membuktikan adanya PKP yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. Untuk organized crime yang ingin dibuktikan adalah terdapatnya penghasilan yang tidak sah, melawan hukum, atau illegal yang income. Network method untuk perpajakan. Di Amerika Serikat, di mana network method diterapkan sebagai cara membuktikan tidak langsung, dasar penggunaannya adalah kewajiban wajib pajak untuk melaporkan semua penghasilannya sebagaimana didefinisikan oleh undang-undangnya. Dalam tax return mereka, ketentuan serupa juga berlaku di Indonesia, di mana wajib pajak diwajibkan penghasilannya secara lengkap dan benar dalam SPT, Surat Pemberitahuan Tahunan, dalam hal ini SPT PPH. Poin yang kedua yaitu net worth untuk organized crime. Dengan rumus yang hampir sama, kita dapat menentukan illegal income. Seperti disebutkan tadi, di Amerika Serikat metode ini digunakan dalam memerangi organized crime. Di Indonesia, pendekatan ini dapat digunakan untuk memerangi korupsi. Ketentuan perundangannya sudah ada, yaitu laporan mengenai kekayaan pejabat. Audit investigatif dengan teknik perpajakan yang kedua adalah expenditure method. Expenditure method adalah derivasi dari net worth method. Namun, perlakuan terhadap aset dan kewajibannya berbeda. Expenditure metode dilakukan untuk menentukan unreported taxable income. Expenditure metode lebih cocok untuk para wajib pajak yang tidak mengumpulkan harta benda, tetapi mempunyai pengeluaran besar atau mewah. Expenditure metode untuk perpajakan. Yang pertama, wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
Yang kedua, pembukuan dan pencatatan wajib pajak tidak tersedia, misalnya karena terbakar. Yang ketiga yaitu wajib pajak menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak memadai. Yang keempat, wajib pajak menyembunyikan pembukuannya. Dan yang terakhir, wajib pajak tidak mempunyai aset yang terlihat atau dapat diidentifikasi. Poin yang kedua adalah expenditure metode untuk organized crime. Yang pertama, tersangka kelihatannya tidak membeli aset seperti tanah, rumah, saham, perhiasan, mobil, atau kapal mewah dan seterusnya. Yang kedua, tersangka mempunyai gaya hidup mewah dan agaknya di luar kemampuannya. Yang ketiga, tersangka diduga mengepalai jaringan kejahatan. Atas semua saksi yang memberatkan dia adalah para pejabat yang sudah dijatuhi hukuman. Dan yang terakhir adalah illegal income harus dibentuk. Kepercayaan diperoleh bukan dengan banyaknya perkataan, melainkan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, by sepositif. Kepercayaan diri muncul bukan karena kita selalu benar pada setiap kesempatan, tapi karena kita tidak takut apabila terjadi kesalahan, by sepositif. Saya, Sajat Taqwa Zarathustra, berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mensubscribe dan like video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.